Sebagai aparatur sipil negara, kita kan sering banget ya kejebak dalam rutinitas. Kerjain, laporin, lanjut lagi tugas berikutnya. Terus saja begitu. Tapi, gimana kalau ada cara supaya setiap tugas, bahkan yang paling sepele sekalipun, bisa jadi bahan bakar buat kita berkembang secara profesional? Nah, kali ini kita akan bedah bareng soal seni berpikir reflektif. Ini adalah alat yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya bisa luar biasa buat cara kita melayani publik. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Setelah Anda kirim laporan, beresin proyek, atau mungkin selesai nangani keluhan warga, biasanya apa yang langsung Anda lakuin? Langsung buka tumpukan berkas baru? Atau langsung lanjut ke pekerjaan lain? Nah, pertanyaan ini sebenarnya adalah gerbang buat kita sadar akan satu kebiasaan kecil yang ternyata dampaknya besar banget buat efektivitas kita sebagai abdi negara. Jadi apa sih sebenarnya berpikir reflektif itu? Gampangnya gini, ini adalah proses di mana kita nggak cuma jadi pelaku, tapi juga jadi pengamat buat diri kita sendiri. Jadi bukan sekedar kerja, tapi kita juga meluangkan waktu buat mikirin gimana sih cara kerja gue tadi. Ini bukan melamun ya, bukan juga meluhin kerjaan, tapi ini adalah proses sadar untuk mengubah pengalaman jadi pelajaran berharga. Oke, definisinya kedengaran ribet dan akademis banget ya, saya ngerti. Tapi intinya tuh begini, berpikir reflektif itu adalah saat kita sengaja ya, berhenti sejenak buat ngelihat lagi apa yang udah kita kerjain. Tujuannya apa? Bukan buat nyala-nyalain diri sendiri atau orang lain, tapi murni buat belajar. Kita cuma jeda sebentar buat nanya, oke, tadi tuh sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan kenapa ya kok bisa begitu? Sesimpel itu. Nah, di balik proses refleksi, ada mesinnya nih yang bikin semuanya jalan. Namanya metakognisi, istilah kerennya begitu, tapi artinya sederhana banget, berpikir tentang cara kita berpikir. Anggap aja ini kayak kita punya kemampuan buat mundur selangkah dan jadi penonton buat pikiran kita sendiri. Jadi kita bisa nanya, kenapa ya tadi aku ambil keputusan itu? Asumsi apa sih yang aku pakai? Nah, disitulah pembelajaran yang paling dalam terjadi. Metakognisi inilah mesin penggeraknya. Sekarang, yuk kita tarik konsep ini ke dunia nyata kita sebagai ASN. Di tengah tekanan target, aturan yang kadang rumit, dan harapan masyarakat yang tinggi, kenapa sih refleksi ini bukan cuma teori bagus di atas kertas, tapi benar-benar jadi alat yang krusial buat kita? Nah, ini nih yang penting banget buat digarisbawahi. Kita kan udah biasa ya sama yang namanya evaluasi dari luar, kayak SKP atau penilaian dari atasan. Tapi refleksi ini beda. Ini adalah cermin pribadi kita. Ini adalah ruang aman tempat kita bisa ngobrol jujur sama diri sendiri buat jadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih efektif dalam bekerja tanpa ada tekanan penilaian dari siapapun. Dan inilah intinya. Setiap menit yang kita pakai buat memahami diri sendiri, buat memperbaiki cara kerja kita, buat belajar dari pengalaman, itu semua secara langsung akan meningkatkan kualitas layanan yang kita kasih ke masyarakat. Jadi perbaikan diri kita, itu adalah fondasi utama dari pelayanan publik yang prima. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke dagingnya. Gimana cara pakainya sehari-hari? Kuncinya adalah dengan melihat setiap hasil, mau itu gagal ataupun sukses, bukan sebagai akhir dari cerita, tapi sebagai data. Ya, data yang super berharga. Coba deh kita lihat bedanya. Di kolom kiri, ini reaksi yang ya manusiawi banget lah ya kalau kita gagal nyalahin keadaan, frustrasi, terus pengen cepet-cepet lupa. Tapi coba lihat kolom kanan. Kalau kita pakai kacamata reflektif, pertanyaannya jadi beda total. Bukan lagi siapa yang salah, tapi apa yang bisa dipelajari dari sini. Kegagalan jadi semacam laboratorium pribadi buat kita. Nah, ini bagian yang sering banget kelewat. Kalau ada program sosialisasi yang sukses, biasanya kita cuma senang, hore berhasil, terus ya udah lanjut. Padahal justru di situ ada tambang emas. Coba deh berhenti sejenak dan bongkar teka-tekinya. Kenapa ya ini bisa sukses? Apa karena pendekatannya pas, materinya gampang dimengerti, atau cara kita ngobrol sama warga? Kalau kita tahu kenapa sesuatu berhasil, kita bisa mengubah kebetulan jadi strategi yang bisa diulang lagi. Dan ini dia resepnya, kerangka kerja super simpel yang bisa langsung Anda pakai. Cuma 4 langkah. Pertama, ada pengalamannya, ya kejadian itu sendiri. Kedua, kita refleksikan, apa dan kenapa itu terjadi. Ketiga, kita belajar, apa nih poin penting yang bisa diambil. Dan terakhir, yang paling penting, kita terapkan pelajaran itu untuk kedepannya. Siklus ini bikin refleksi jadi sebuah kebiasaan yang jelas tujuannya. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Kalau refleksi ini kita lakukan secara rutin, ini bukan lagi sekedar sebuah alat. Ini akan membentuk sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu sebuah pola pikir bertumbuh atau yang sering disebut growth mindset. Hasilnya apa kalau ini udah jadi kebiasaan? Kita jadi ASN yang lebih gampang beradaptasi, misalnya pas ada perubahan kebijakan mendadak. Kita jadi lebih kreatif dalam mencari solusi.
Dan yang paling penting, dengan terus-menerus belajar dari interaksi kita, pemahaman kita soal apa sih yang sebetulnya dibutuhkan masyarakat jadi jauh lebih dalam. Ujung-ujungnya, kepercayaan publik ke kita jadi makin kuat. Jadi, kesimpulannya begini, anggaplah berpikir reflektif itu bukan satu tugas tambahan lagi di to-do list Anda yang udah panjang. Anggap aja ini kayak sistem operasi atau software yang terus berjalan di latar belakang, yang diam-diam terus mengupgrade kapasitas Anda untuk melayani, berinovasi, dan bertumbuh sebagai seorang profesional. Nah, sebelum kita selesai, saya mau kasih satu tantangan kecil buat Anda. Nggak perlu mikirin yang besar-besar, coba pikirin satu hal kecil aja dari pekerjaan Anda hari ini. Mungkin satu interaksi singkat di loket pelayanan, satu email yang Anda tulis, atau mungkin rapat koordinasi yang baru aja selesai. Ambil satu momen kecil itu, dan malam ini coba deh jalankan 4 langkah refleksi tadi. Kira-kira pelajaran baru apa ya yang bakal Anda temukan?